Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel lah, coba itu. Nah, di video kali ini saya akan mereview singkat ya, singkat aja dari brand merek Crispo. Ini dia. Apa ini? Ini adalah mesin oscilasi multitool. Jadi mesin yang memiliki beberapa fungsi ya. Menurut saya 3 fungsi utama menurut saya ya. Fungsi utamanya itu apa sih? Dan cara kerjanya itu apa? Nah, mesin oscilasi ini tuh seperti orang nge-DJ ya teman-teman. Jadi cuma kanan kiri digerakin. Jadi berbeda dengan gerinda yang dia menggunakan full 360 putaran ya, 360 derajat putaran seperti itu. Berbeda dengan yang oscilasi ini dia cuma kanan kiri aja, walaupun sebenarnya mesinnya itu sama dengan mesin gerinda ya teman-teman, yang memiliki RPM tinggi. Jadi dia cuma kanan kiri kayak gitu. Jadi dia memiliki 3 fungsi menurut saya. 3 fungsi utamanya. Nah, fungsi utama yang pertama adalah dia untuk ngamplas ya. Seperti kita tahu ya kan, dia cuma kanan kiri gitu ya. Jadi buat ngamplas dia pasti bisa. Lalu yang kedua apa? Dia bisa motong-motong kayu. Motong pipa PVC, ya, pipa paralon seperti itu. Lalu dia bisa motong besi yang tipis-tipis yang kecil-kecil, contohnya seperti motong kelebihan paku ya. Sebab pakai gerinda bisa, tapi kalau misalkan tempatnya sudut-sudutnya yang agak sulit, itu bisa menggunakan mesin oscilasi multitool seperti ini. Seperti itu. Jadi fungsinya itu ada 3, itu baru 2 ya. Yang ketiga itu untuk scraper. Nah, menurut saya mesin oscilasi ini memang fungsi utama, signaturnya ini atau kegunaan utamanya ini menurut saya adalah mesinnya untuk scraper. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita nih menguruk-uruk tembok bekas cat-cat lama ya, ataupun kita mau, saya pernah dulu ngerok HPL ya, ngerok HPL itu sampai tangan saya robek karena kena HPL ya, karena saya ngeroknya pakai scrub seperti itu, licin langsung kena tangan ya kan. Jadi berdarah. Jadi menurut saya ini kalau menggunakan alat ini sangat lebih proper, lebih enak, lebih aman, dan pastinya nggak capek ya teman-teman ya. Jadi 3 fungsi utama itu seperti itu. Lalu saya akan bahas, langsung aja saya akan bahas singkat tentang mesin oscilasi multitool dari Crispo ini ya. Dia sudah terregistrasi barang Tika 3L ya, sehingga dia sudah resmi di Indonesia, punya service center, spare part dan lain sebagainya. Jadi bisa kita klaim garansi seperti itu. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya. Lalu opini saya pribadi tentang mesin oscilasi multitool dari Crispo ini ya. Jadi akan saya bahas 3 itu aja ya. Pertama adalah kelebihan, yang kedua adalah kekurangannya, lalu opini saya tentang oscilasi multitool dari Crispo ini. Oke, jadi ketika kita membeli ini, kelengkapannya apa aja sih yang kita dapat? Nah, untuk kelengkapannya sendiri, kita itu dapat unitnya, 1 unitnya, lalu yang kedua itu cover boxnya ya, boxnya dulu, box covernya, ya kan, untuk naruh alat ini, lalu unitnya sendiri ya, alatnya, lalu dilengkapi dengan 1 baterai seperti ini ya, 1 baterai, lalu dilengkapi dengan 3 mata ya, 3 mata. Jadi total ada 6 yang kita dapatkan ya. 3 mata, yang pertama ini untuk pet sander, lalu untuk motong-motong kayu ya kan, motong PVC seperti itu jadi 1 ya. Itu 1 mata, tapi bisa untuk motong berbagai jenis material. Lalu yang ketiga itu scraper. Jadi total kita dapat 6. Dapat 6 di dalam paket pembeliannya. Kita bahas pertama untuk kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya dulu, yang pertama dia untuk build quality-nya menurut saya dia bagus ya. Sudah sama seperti Dongcheng, DCA, DCK, DeWalt, Bosch, Makita ya kan. Sudah bagus ya, rapi, semuanya rapi ya kan. Nggak ada cacat-cacatnya, bagus untuk build quality menurut saya itu udah oke, nggak perlu dikomplain. Lalu yang kedua ya teman-teman, keunggulan adalah dia sudah memiliki variable speed, yang dimana ini berguna sekali bagi kita untuk menentukan tingkat kekuatan yang kita ingin gunakan ya. Contohnya kalau kita mau apa yang cepat dengan tenaga yang lebih besar ya pasti kita menggunakan speed 6. Kalau kita mau sedang ya speed 4, mau yang rendah ya speed 1 ataupun speed 2 seperti itu. Lalu keunggulan yang kedua ya itu ya,
Keunggulan yang ketiga ya, quick release-nya dia sudah dilengkapi dengan penguncian quick release seperti ini. Sehingga lebih memudahkan kita dalam menggunakan penggantian mata ya. Jadi nggak perlu nyari-cari kunci L, kunci hex atau apapun itu ya. Jadi tinggal dicolok gini masuk aja, langsung ditekan ini udah nempel ya teman-teman ya, udah ngunci seperti itu ya. Jadi kayak mata SDS kayak gitu kali ya pengunciannya ya. Jadi lebih praktis lah seperti itu. Itu keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang keempat, dia sudah dilengkapi dengan lampu LED sebelah depan dan indikator baterai. Bisa dicoba ya teman-teman. Ini baterai. Nah ini baterai. Ini untuk penerangan. Nah itu 4 fitur unggulan yang menurut saya ya ada di mesin oskilasi multitool dari Fishbow ini. Lalu kekurangan ya, untuk kekurangannya sendiri yang pertama ya teman-teman, yang sangat disayangkan di pertanyaan pertama adalah dia cuma dilengkapi dengan satu baterai ketika kita beli baru unitnya ya. Itu cuma dilengkapi dengan satu baterai. Yang kedua, sebentar, saya jelaskan dulu. Sedangkan ya kalau kode itu tanpa baterai nggak akan berguna ya teman-teman. Jadi minimal banget kita harus punya 2 ataupun 3. 3 lebih bagus ya. Jadi ketika kita lagi melakukan pekerjaan, baterainya habis, yang ini kita cas, yang satunya kita pakai ya kan, dan satu lagi buat cadangan. Ketika ini udah ini habis, kita pakai yang ini masih ngecas pun juga masih aman gitu ya. Jadi kalau 3 baterai itu lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi apalagi kalau penggunaannya 12 volt. 12 volt itu baterai yang cepat habis ya teman-teman ya. Jadi kalau mau nyari aman mendingan beli yang 20 volt seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kapasitas baterainya itu lebih besar seperti 20 Ah, 40 Ah, lebih enak penggunaannya. Seperti itu. Jadi lebih lama dan lebih efisien ya daripada menggunakan baterai yang menggunakan 12 volt seperti ini. Apalagi cuma dilengkapi dengan satu baterai di paket pembeliannya. Itu menurut saya itu minus atau kekurangan yang pertama. Lalu yang kedua ya teman-teman, dinamonya ini dia belum brushless ya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba sudah berapa tahun atau berapa lama pemakaian, tiba-tiba dia lemah putarannya atau udah speed 6 kok kayak speed 2 gitu ya. Berarti ini kemungkinan dia karbon arangnya atau karbon brusnya itu sudah habis atau terkikis sehingga kita harus memaintenance lagi, kita ganti, kita bongkar, kita ganti untuk karbon brusnya. Untuk karbon brush ini nanti bisa teman-teman cari lah ya yang setipe atau sama seperti dia. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga ini ada 2 tapi jadi 1 ya. Kelemahannya yang ketiga itu adalah suaranya ya teman-teman. Ini speed 1 loh. Apalagi speed 6, lebih berisik lagi teman-teman suaranya. Untuk getarannya pun juga lebih berasa, berbeda banget dengan yang ini. Walaupun ini dengan speed yang lebih besar atau gimana ya, lebih bertenaga daripada ini, dia itu nggak lebih berisik dan getarannya pun juga minim di tangan. Sehingga kita nggak keganggu. Jadi kalau misalkan ini teman-teman ya, yang saya rasakan ya, apabila teman-teman menggunakan kecepatan nomor 6 yang paling tinggi, itu kalau kita gunakan, itu rasanya tuh di tangan tuh semi-semi kesemutan gitu ya. Karena getaran tuh sangat kenceng. Jadi getaran ketemu kenceng, ketemu media, jadi kayak melawan. Jadi si medianya yang kita kenain ini, itu kayaknya nggak berpengaruh apa-apa. Kayaknya kita yang malah berpengaruh ya. Lebih getar kayak gitu ya. Jadi kayak cocoknya untuk buat garuk-garuk telapak kaki. Kalau saya jujur aja, saya gunakan ini buat telapak kaki. Kadang-kadang tuh telapak kaki suka gatel ya. Kita garuk pakai apa? Pakai tangan tuh kayaknya nggak hilang-hilang. Bahkan kita pakai panas-panas sih gitu ya, pakai apa sesuatu yang panas gitu kita tempelin di telapak kaki itu biar mengurangi rasa gatel ya. Kayaknya gatel banget ya kalau telapak kaki itu beda ya. Jadi kayak enak nih buat telapak kaki. Kalau saya itu pakainya ini buat gar-gar telapak kaki nih. Jadi bukan buat nyamplas ataupun apapun ya. Jadi emang juga udah punya yang 20 Ah 20 volt ya. Jadi saya lebih suka menggunakan yang ini. Jadi kenapa ini saya beli ya, karena
Saya tertarik aja gitu karena memang nggak ada yang review di YouTube ya. Di YouTube tuh nggak ada yang review merek Crispo ini. Itu aja ya teman-teman ya. Untuk minusnya tuh cuma 3 itu aja sih ya. Walaupun keunggulannya ada 4, tapi minusnya jadi 3, tapi yang ketiga itu ya, minus yang ketiga itu sangat terasa banget ya. Sangat terasa banget minusnya. Jadi gitu aja ya. Kalau opini saya ya untuk penggunaannya ya. Menurut saya mesin oscilasi dari Chris Bow ini ya kan, dia itu lebih cocok ke kerja-kerja ringan ya, nggak cocok ke kerja-kerja berat. Karena apa? Kalau kerja-kerja berat itu sudah pasti nggak mampu dia, nggak mampu, speknya nggak mampu, nggak bisa. Karena speknya cuma 12 volt, udah gitu getarannya pun juga sangat terasa ya. Jadi nggak cocok untuk kerja-kerja yang berat ya. Kerja-kerja berat mendingan pakainya yang kabel ya. Misalkan teman-teman mau media-media yang besar seperti tembok ya, mau dikikis tuh banyak, mendingan pakai yang kabel, jangan pakai yang cordless. Walaupun pakai yang 20 volt ya, pakai cordless menurut saya itu lebih lebih capek juga ya. Karena apa? Karena kalau yang pakai kabel tuh kan kita nggak pakai ngisi-ngisi baterai lagi. Jadi langsung aja kita kerjain tembok, kita bisa amplas, kita apa? Kita klet tuh cat-catnya ya kan. Jadi lebih praktis lah kalau pakai yang kabel. Seperti itu. Jadi memang cocoknya ini nggak cocok untuk kerja-kerja berat ya. Cuma kerja ala-ala DIY kecil-kecil aja gitu. Jadi nggak bisa berat-berat nih. Itu dia review singkat dari mesin oscillasi multi tools menurut saya ya. Dari segitu aja. Karena memang kelebihannya menurut saya ini lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Jadi kalau misalkan mau beli ini, mendingan yang ini menurut saya ya. Daripada yang beli yang 12 volt, mendingan yang 20 volt sekalian ya. Kalau ini mah mendingan buat garuk-garuk kaki kayaknya ya, telapak kaki ketika gatal banget gitu ya. Apalagi injak becekan tuh, aduh enak banget ini kalau buat garuk, jadi kita nggak pegel nyobainnya. Oke, itu aja review singkat dari mesin oscillasi dari Chris Bow ini. Untuk harga sendiri teman-teman, saya beli ini di harga Rp100.000 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli itu biasanya kalau di online harganya di 600.000 sampai 500 ribuan ya. 500.000 sekian lah sampai 600.000 yang paling mahal. Seperti itu ya. Untuk harga sendiri saya beli di harga Rp100.000 aja ya teman-teman ya. Jadi harganya sangat terjangkau, maka saya tertarik untuk membelinya. Mungkin kalau dia jual lebih mahal, mungkin saya juga nggak mau ya. Karena saya udah punya juga kan yang 20 volt seperti ini. Karena saya tertarik untuk mereviewnya aja ya daripada fungsi atau kegunaannya. Seperti itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Coba itu.